Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Hari ini saya akan men-share untuk materi keperawatan kritis, yaitu tentang krisis hipertensi, di mana salah satu eh, penyakit yang memang perlu kita ketahui yang membedakan dengan penanganan di keperawatan medikal bedah dengan di keperawatan kritis. Di mana keperawatan kritis sendiri untuk pada pasien dengan krisis hipertensi juga terkait dengan mata kuliah perawatan kritis tentang materi acute coronary syndrome, di mana acute coronary syndrome ini juga berkaitan dengan krisis hipertensi. Jadi memang berkelanjutan dan memang berhubungan dengan materi sebelumnya. Baik, kita mulai dengan introduksinya, di mana uh, latar belakang dari uh, kejadian krisis hipertensi ini di Indonesia ini memang sangat banyak sekali, terutama pada usia-usia lanjut, di mana di atas usia 40 tahun, banyak sekali kejadian di Indonesia yang terjadi di mana tekanan darah mengalami peningkatan. Kejadian krisis hipertensi ini yang berbahaya adalah karena mengakibatkan adanya kerusakan organ pada tubuh dan tidak sebenarnya karena pasien tidak mengetahui bagaimana cara pencegahannya, dan mungkin disinilah kita coba membahas tentang krisis hipertensi, yang dimana harapannya nanti setelah kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien dengan perawatan kritis dengan krisis hipertensi ini, bisa mengurangi tingkat kejadian, pasien bisa mengatasi masalahnya harus seperti apa, dan kita tahu bagaimana nursing considerancy-nya. Baik, untuk krisis hipertensi sendiri sebenarnya yang membedakan dengan definisi hipertensi, di mana tekanan darah mengalami peningkatan, yaitu lebih dari 180 mm Hg dan diastolnya lebih dari 120 mm Hg. Kita ketahui bahwa menurut WHO memang definisi hipertensi sendiri ada masing-masing range-nya. Tapi pada krisis hipertensi ini, jika memang teman-teman menemukan tekanan darah pasien yang melebihi lebih dari 180 dan tekanan diastolnya lebih dari 120, maka kemungkinan pasien ini mengalami krisis hipertensi dan perlu penanganan segera. Inilah yang membedakan dengan di medikal bedah. Di keperawatan medikal bedah kita mempelajari hanya hipertensinya, tapi pada pasien dengan perawatan kritis di sini, bagaimana cara penanggulangannya jika memang pasien mengalami krisis hipertensi atau hipertensi yang di atas 180/120. Oke. Kemudian klasifikasi krisis hipertensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu krisis hipertensi emergensi dengan hipertensi urgensi. Hipertensi urgensi di mana kenaikan tekanan darah yang tadi mendadak di atas 180/120 disertai adanya kerusakan organ target yang progresif, di mana organ-organ target tersebut akan mengalami kerusakan yang memang terlihat dan harus segera diperlukan penanganan segera supaya tidak terjadi kerusakan yang memang lebih fatal. Dan biasanya penurunan tekanan darah ini memang harus ditangani dalam ukuran menit atau jam. Sedangkan yang urgensi, kenaikan tekanan darah yang mendadak di atas 180/120 yang tidak disertai kerusakan organ target. Dan penurunan tekanan darahnya harus dilakukan kurang dari 24 sampai 48 jam. Untuk manifestnya sendiri, biasanya pasien mengalami sakit kepala yang berat sampai di tengkuk, sampai di daerah pundak atau leher, sampai dia bahkan mengalami gangguan penglihatan. Bisa saja pasien mengalami sinkop, pingsan lebih dahulu, kemudian sampai terjadi penurunan kesadaran, mulai dari somnolen, sopor koma atau koma gitu ya. Kemudian juga biasanya adanya nyeri dada ditambah mungkin pasiennya punya gejala sindrom koroner akut dengan nyeri dada, kemudian sesak nafas gitu ya, atau edema paru. Nah, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami manifest dari krisis hipertensi itu sendiri. Nah, pada pasien dengan
krisis hipertensi sendiri ada faktor resiko yang memang menjadi dasarnya bahwa pasien ini mengalami krisis hipertensi, yaitu biasanya penderita hipertensi yang memang tidak patuh untuk minum obat antihipertensi. Biasanya pasien-pasien menganggap bahwa mengkonsumsi obat antihipertensi seumur hidup pasien membuat kerusakan organ target seperti ginjal gitu ya, sehingga, mengakibatkan, pasien ini tidak patuh untuk mengkonsumsi obat antihipertensi, atau lelahnya minum obat antihipertensi hampir setiap hari. Kemudian yang kedua ada kehamilan, kehamilan di sini adalah biasanya pasien-pasien mengalami preeklamsi atau eklamsi PEB ya, preeklamsi berat atau mungkin pasien mengalami eklamsi pada kehamilannya, penggunaan nafza, kemudian adanya penderita pasien yang memang ada penyakit-penyakit yang memperberat seperti penyakit pembuluh darah, penyakit vaskuler, atau memang pasiennya ada kelainan patologis dari ginjalnya sendiri atau di parenkimnya yang membuat angiotensin bermasalah mengakibatkan tekanan darah menjadi bermasalah. Kemudian pada pasien pada pasien krisis hipertensi untuk anamnesis pengkajian awal biasanya kita harus memang melihat riwayat hipertensi pasien. Apakah pasiennya memang ini pernah sebelumnya dengan tekanan darah lebih dari 180, kemudian menggunakan obat-obat hipertensi atau tidak, atau pasiennya memang perlu kita lakukan pemeriksaan EKG ya untuk melihat pasiennya mengalami gangguan kardiovaskuler atau tidak, kemudian pasiennya juga mengalami gangguan vaskuler atau tidak, atau mungkin bisa organ lain seperti penyakit ginjal dan sebagainya. Untuk pemeriksaan fisik sendiri sebenarnya kita bisa lihat apakah ada masalah pada organ-organ targetnya seperti mungkin ginjal, kemudian mungkin neronya, kemudian pengukuran tekanan darah ini dilakukan di kedua lengan baik kanan maupun kiri, kemudian palpasi denyut nadi di seluruh ekstremitas ya karena memang adanya ketidakmampuan preload dan afterload yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah di tubuh khususnya ekstremitas. Kemudian auskultasi pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah, apakah terdengar suara bruit atau tidak. Kemudian khususnya di pembuluh darah besar, jantung, ya. Kemudian pasiennya ada ronhi atau tidak. Kemudian yang berikutnya bisa lakukan pemeriksaan neurologis, apakah pasiennya mengalami gangguan. Biasanya kalau yang terlihat pada nervus 7, 5, ya itu biasanya terlihat jelas pasiennya tampak seperti gejala stroke ringan atau stroke hemoragik ya. Pasiennya pelo, pasiennya mungkin mengalami gangguan afasia, pasiennya mungkin hemiparise, itu biasanya kita juga lihat dalam melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan laboratorium biasanya kita lihat urinalisanya untuk melihat gangguan masalah pada ginjal baik ureum maupun kreatinin, gula darah, elektrolit dan mungkin ada pemeriksaan penunjang tadi yang menunjang bahwa pasien memang terkena juga organ target lainnya seperti jantung, pasiennya mengalami acute coronary syndrome. Kemudian kalau pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan CT scan kepala. Biasanya apakah ada perdarahan ya, menandakan bahwa adanya sumbatan di pembuluh darah otak, kemudian pasiennya juga mungkin bisa dilakukan MRI untuk melihat lebih jauh slice mana yang di slice gitu ya, mana yang bagian mungkin pembuluh darah otak mana yang mungkin bisa mengenai pasien adatnya trombus sehingga pasien mengalami stroke hemoragik. Untuk menetapkan diagnostik pada krisis hipertensi selalu ditemukan tekanan darah yang lebih dari 180/120, kemudian kenaikannya juga perlu diperhatikan dalam 5 menit atau dalam 1 jam, kenaikannya apakah lebih dari 20 mm Hg, dan kemudian apakah ada organ target yang memang mengalami kerusakan. Kemudian penata laksanaannya memang sebaiknya krisis hipertensi ini tidak dilakukan di rumah, tidak dilakukan penata laksanaannya, harus memang segera dibawa ke pelayanan kesehatan, kemudian diberikan obat anti hipertensi oral terlebih dahulu, kemudian baru mungkin nanti bisa dilakukan pemberian obat secara bolus.
Nah, untuk penata laksaan hipertensi yang emergensi tadi, bahwa memang harus dipantau melalui pelayanan kesehatan dan biasanya pengobatannya sifatnya parenteral. Ini dilakukan secara bolus atau dengan infus dan biasanya kita memantau atau melakukan monitoring dalam hitungan menit sampai jam. Jadi biasanya 5 menit sampai 120 menit pertama tekanan darah atau kita kenal dengan mean arterial blood pressure atau tekanan darah rata-rata itu biasanya tidak lebih dari 20 milimeter Hg, sekitar 20 sampai 25% dari tekanan darah yang memang terjadi. MAP atau mean arterial blood pressure itu untuk pengukurannya adalah 1 sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Jadi misalnya sistolnya adalah 180, tadi diastolnya 120, jadi 180 ditambah 2 kali 120 dibagi 3. Untuk secara normalnya sebenarnya sekitar 65 ya, 60 sampai 100 milimeter Hg, sehingga penurunannya ini juga tidak boleh signifikan, misalnya dari 180 menjadi 120 begitu ya, atau nilainya lebih tinggi dari itu. Jadi penata laksanaan pertama adalah kita harus melakukan pengobatan parenteral melalui obat-obatan melalui infus yang memang dipantau setiap menitnya. Kemudian 2 sampai 6 jam kemudian tekanan darahnya diturunkan 160/100 milimeter Hg, jadi memang bertahap 20 milimeter Hg, 20 milimeter Hg sampai nanti 24 jam itu sekitar 140/90. Jadi kalau pasiennya tidak ada gejala iskemi ya, pasiennya tidak ada kesemutan, tidak baal, tidak mengalami apa namanya ekstremitasnya organ targetnya tidak mengalami kerusakan, kemungkinan pasiennya bisa dipertahankan hingga 140/90. Ini obat-obatan emergensi walaupun banyak pengobatan yang memang ada yang dianjurkan selain ini adalah salah satu pengobatan yang memang cara pemberiannya dibolus dan oplos ya dengan cairan dextrose atau cairan glukosa, kemudian diberikan dripnya juga adalah 12 tetes per menit dan diberikannya setiap 15 menit itu ada kenaikan sampai tekanan darah yang diharapkan tadi tercapai. Karena harapannya obat-obatan ini tidak langsung diberikan karena resikonya adalah tadi pasiennya nanti bisa mengalami shock, pasiennya penurunannya harus sekitar 20 sampai 25%. Jika nanti dalam observasi pasien dalam 4 jam tidak ada masalah, biasanya bisa diganti dengan obat tablet oral ya. Jadi sehingga pasien ini tidak selalu dilakukan pemberian secara bolus. Oke. Kemudian klonidin ini hati-hati nggak boleh langsung diberhentikan, tapi perlahan-lahan artinya apa ya? Tadi pemberian oral itu kan dalam 4 jam, jadi dipantau selama 4 jam, baru nanti pemberian oral dengan klonidinnya dengan oral, tidak klonidin dengan bolus, karena khawatir di mana tekanan darah naik secara cepat bila obat dihentikan. Jadi obat-obatan ini nanti dibaca kontraindikasi dan indikasinya, Anda boleh searching bagaimana sih sebenarnya pemberian obat klonidin secara bertahap ya. Jadi dari bolus ke oral dulu, kemudian baru obat-obatan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada telzazim, ini biasanya juga sama diberikan dengan infus juga, ini selama 20 menit, dosisnya biasanya sekitar 30 mg per jam, kemudian baru nanti untuk maintenance-nya atau bertahapnya sekitar 5 sampai 10 mg per jamnya. Kemudian diobservasi sama 4 jam baru diganti melalui tablet oral. Pemberian obat ini juga hati-hati karena memang tidak boleh dihentikan juga secara langsung ya, sama jadi dari bolus kemudian menjadi oral. Nikardipin, nah nikardipin ini kita harus hitung berat badan pasien karena kebutuhannya biasanya sekitar 10 sampai 30 mikrogram per kilogram berat badan dan diberikan melalui bolus. Jadi berat badan pasien berapa dikalikan 10 atau 30 mikrogram dalam pemberiannya. Kalau tekanan darahnya stabil, kita lihat MAP-nya. MAP-nya stabil, biasanya kita berikan lebih rendah, dosis rendah sampai targetnya. Nah, targetnya ini biasanya tadi targetnya misalnya 160 gitu ya, biasanya per 100. Berarti kalau sudah mencapai itu ya ini dihentikan secara bertahap ya. Kemudian juga obat-obatan lainnya sebenarnya tergantung dari dokter untuk
memberikannya. Biasanya ini ada dosis-dosis yang memang dianjurkan secara khusus, tapi biasanya yang paling banyak diberikan adalah obat-obatan nicardipin gitu ya. Tapi banyak sekali ada labelatol, ada nitroprusid dan sebagainya. Nah, pada pasien dengan krisis hipertensi, pada keadaan khusus biasanya krisis hipertensi pada gangguan otak, yaitu sering kita kenal dengan pasien dengan stroke. Stroke itu ada stroke hemoragik, ada stroke non hemoragik atau stroke iskemi istilahnya. Pada pasien dengan stroke hemoragik biasanya terjadi hemoragik, terjadi perdarahan, artinya pecah pembuluh darah di otak. Nah, apa penunjangnya sehingga kita bisa tahu dia adalah stroke hemoragik atau non hemoragik. Pada hasil CT scan-nya biasanya ditemukan adanya lesi, adanya trombus, adanya pecahnya pembuluh darah sekitar berapa gitu ya, di mana itu biasanya kelihatan. Atau biasanya ada kematian atau infak gitu ya. Kemudian tekanan darahnya biasanya lebih dari 180 tadi ya, dan diastoliknya pasti lebih dari 120. Nah, ini biasanya kita hitung 2 kali dalam jangka waktu 30 menit di kedua lengan, bahkan biasanya ada yang juga di kaki ya, pada bagian ekstremitas. Tidak ada tanda-tanda yang meningkatkan tekanan darah seperti nyeri kepala, kandung kemih penuh gitu ya. Biasanya ciri khasnya bisa dilihat dari hasil CT scan sebenarnya menandakan bahwanya adanya kematian pada pembuluh darah di kepala. Oke, kemudian obat antihipertensi parenteral tadi biasanya diberikan sesuai tadi tekanan darahnya targetnya adalah 20 sampai 25% dari MAP atau main arterial pressure-nya tadi. Kemudian jika tekanan darah sistolik 180 sampai 220 dan tekanan diastoliknya sudah 150 per 120, maka dilakukan terapi hipertensi pada hipertensi yang urgensi tadi, karena memang tidak mengenai organ target gitu ya. Jadi tekanan darahnya targetnya adalah 180 sampai 200 atau diastoliknya 150 sampai 120, maka harus dilakukan penata laksana seperti terapi pada hipertensi urgensi. Nah, dikatakan perdarahan atau perdarahan intraserebral ini biasanya tadi ya adanya pecahnya pembuluh darah, biasanya pasiennya ada nyeri kepala. Kalau pasien-pasien yang memang tidak adanya pecah pembuluh darah di otak, jadi namanya juga sama seperti pembuluh darah jantung ya, seperti pembahasan sebelumnya bahwa pembuluh darah yang mengalami sumbatan, pasien pasti di pembuluh darahnya mengalami hipoksia jaringan, hipoksia di pembuluh darah, sehingga tidak adanya suplai di sana, itulah yang membuat pasien menjadi nyeri kepala, kemudian juga terdapat kandung kemih yang penuh. Kemudian obat antihipertensi ini juga sama, tapi targetnya adalah sistoliknya 160 dan diastoliknya adalah 90. Jadi kalau kita tadi mau berikan obat nicardipin dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu targetnya apa. Kalau misalnya targetnya adalah dia dengan stroke hemoragik, target kita adalah misalnya 160 per 90. Jika dia sudah pada tahap ini, kita memberikan pasien obat yang memang sesuai dengan target. Ini obat-obatan lainnya ya, sama kayak tadi dosisnya, mulai kerjanya, lama kerjanya, efek samping. Pasti setiap pengobatan ada efek sampingnya. Ini yang perlu kita jelaskan oleh pasien ya. Jadi kalau misalnya nanti kemungkinan pasiennya ada nausea, ada vomiting, ada mungkin tiba-tiba hipotensi berat gitu ya. Nah, kemungkinan kita harus pastikan bahwa pasien ini mengalami efek samping dari obat-obatan tersebut. Perlu kita lakukan pemantauan karena kerja obat itu sekitar paling lama itu adalah sekitar 20 menit ya. Jadi kalau dalam 20 menit pasien ada efek samping hal-hal tersebut, makanya kalau kita memberikan obat-obatan pasien, kita harus pantau selama 20 menit. Jadi jangan tinggalkan pasien atau mungkin kita bisa kembali lagi setelah 20 menit atau mungkin kita informasikan kepada pasien bahwa efek sampingnya adalah salah satunya bla bla bla, kemudian 20 menit lagi nanti akan saya pantau jika ada kondisi yang memang perlu dilaporkan gitu ya. Oke, ini adalah mungkin apa namanya biasanya yang obat-obatan yang diberikan pada pasien ya. Oke. Kemudian ada encephalopathy hipertens. Ini biasanya pasiennya mengalami gangguan kesadaran. Jadi pasien datang dengan tensi yang lebih dari 200 per 120. Pasien datang sudah tidak sadar atau mengalami gangguan kesadaran. Pasiennya mengalami retinopati atau pasiennya biasanya seperti gangguan penglihatan sampai kebutaan. Pasiennya juga biasanya ada complicated-nya dengan diabetik. Kemudian ada peningkatan tekanan intrakranial lebih dari 20 mm Hg ya. Kemudian atau pasiennya mengalami kejang.
Atau bisa jadi tidak terjadi peningkatan tekanan darah secara signifikan, tapi paling banyak adalah tekanan yang lebih dari 200. Obat antihipertensi parenteral segera diberikan namun sesuai dengan, targetnya ya. Jadi penurunannya harus 20 sampai 25% dari MAP, itu selalu dipastikan seperti itu. Jadi kalau kemungkinan pasiennya datang dengan kejang atau penurunan kesadaran, kita curiganya pasiennya mengalami enselopati gitu ya. Jadi kita perlu melakukan, pemeriksaan CT scan. Pasien dengan cedera kepala dan tumor intrakranial. Jadi di pasien bukan hanya pasien-pasien yang memang murni, usianya, 40 tahun ya, tapi krisis hipertensi ini juga bisa saja dirasakan oleh, pasien-pasien yang memang usianya, di bawah 40 tahun karena bisa jadi penyebabnya seperti cedera kepala dengan tumor intrakranial. Jadi pasiennya biasanya suka sakit kepala ya, sakit kepala hebat seperti migrain, biasanya awalnya seperti migrain, kemudian, gangguan penglihatan ya, terus kemudian bisa sampai, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, bahkan sampai kesadaran yang menurun. Ini biasanya kalau ada gejala pusing atau vertigo atau migrain, kita memang perlu melakukan pemeriksaan ke, pelayanan kesehatan terlebih dahulu, kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjangnya dengan CT scan. Karena kita bisa lihat penyebabnya misalnya apakah pasiennya cedera kepala kalau misalnya kecelakaan lalu lintas ya, misalnya pasien dengan cedera kepala berat ya, atau pasiennya mengalami tumor intrakranial. Jadi kalau ada pasien yang cedera kepala berat, pasien yang kecelakaan ini kita perlu pantau selain ABCD-nya kita juga perlu pantau tekanan darahnya karena resikonya ketika pasien mengalami cedera kepala berat, pasien ini usianya masih muda, misalnya usia 20 tahun, tapi ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darah, pasiennya mengalami tekanan darah lebih dari 200 per 120. Nah, ini biasanya menyebabkan adanya tekanan intrakranial pada pembuluh darah di otak. Sehingga kita harus perlu pantau tekanan darah ini dalam 30 menit dan tidak ada terjadi peningkatan tekanan darah ya. Jadi itu yang membedakan dengan yang encephalopathy tadi atau pasien stroke. Obat antihipertensinya sama ya, selalu diberikan melalui parenteral. Biasanya karena pasiennya juga terjadi penurunan kesadaran, targetnya sama 20 sampai 25% dari mean arterial pressure. Nah, khususnya pasien yang tumor intrakranial hipofisis, kita mungkin masih Anda ingat mata kuliah atau pelajaran sebelumnya adalah tentang fungsi dari kelenjar hipofisis. Jadi bagaimana kelenjar hipofisis anterior dan inferior terjadi. Jadi bagian depan dan belakang bagaimana terjadi misalnya cedera kepala berat, ada yang dihimpit gitu ya, ada yang tidak berfungsi secara baik sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan pada hormonal, adrenal dan sebagainya sehingga perlu dilakukan pemeriksaan hormonal selanjutnya. Misalnya karena tadi adanya tumor intrakranial pada kelenjar hipofisis gitu ya, mengakibatkan pasiennya selain tekanan darahnya meningkat, juga mungkin pasiennya misalnya jadi tadi ya masalah pada kandung kemih, kemudian pada hormonalnya, kemudian juga biasanya paling banyak adalah terjadi gangguan endokrin. Jadi itu yang perlu perhatikan juga ya. Jadi nanti tolong dibaca lagi, disimak lagi pelajaran yang terkait dengan kelenjar hipofisis anterior dan posterior. Kemudian pada krisis hipertensi penyakit jantung seperti kita tahu bahwa jantung kita ini ada bekerja untuk proses tekanan darah ini juga yang memang berfungsi untuk memantau proses tekanan darah ini. Nah, ini ada pasiennya biasanya mengalami diseksi aorta. Diseksi ini artinya ada robekan pada dinding aorta sehingga darah ini masuk ke dalam pembuluh darah aorta. Nah, pada pasien ini biasanya nyerinya khas ya, nyerinya biasanya nyeri dada yang hebat, biasanya sama seperti infark miokard, seperti akut koroner sindrom juga, tapi dia memang lebih khasnya selain ke arteri koroner, ke ostium arteri koronernya bisa lebih dalam karena ada robekan. Kemudian biasanya karena tadi ke arahnya ada ke aorta, di mana kita tahu bahwa aorta adalah sampai ke arteri karotis ya, jadi biasanya nyerinya sampai ke leher. Jadi biasanya kalau tadi akut koroner sindrom
dia nyeri dada khas sebelah kiri, kemudian menjalar sampai ke tangan kiri, sampai ke rahang. Nah, biasanya juga sama. Jadi pasien biasanya rasa nyerinya di leher di sini sampai di sini karena arteri karotis biasanya mengalami diseksi, robekan ekstensi, robekan yang besar pada aorta mengakibatkan arteri karotis biasanya lebih dilatasi. Pasien mengalami sinkop ya, pingsan yang memang sampai kejang juga bisa jadi, bahkan pasiennya ada masalah pada hipoperfusi cerebri. Oke, untuk diseksi aorta biasanya kita lihat lakukan pemeriksaan ekokardiografi transesofageal. Biasanya kita bisa lihat dari atas, kemudian CT scan, kemudian juga dengan MRI. Itu biasanya untuk melihat apakah adanya diseksi atau robekan pada aorta. Prinsipnya sebenarnya kalau rasa nyerinya tadi ya lebih dari 9, pasien pasti perlu dilakukan atau rasa nyeri yang tidak berhenti, kita boleh berikan morfin IV tentunya dengan kolaboratif, sehingga bisa menurunkan hemodinamik lebih stabil. Ini hitungannya adalah menit ya, biasanya tekanan darah diastoliknya harus turun sekitar 20 menit. Kemudian frekuensi nadinya perlu kita cek, berikan obat-obatan beta blocker seperti materi sebelumnya dijelaskan bahwa obat ini biasanya mengurangi atau mengontrol tekanan darah dengan baik atau obat-obatan ACE inhibitor ya. Kemudian medikamentosa lainnya biasanya kalau memang kelainannya adalah ke hiperperfusi ginjal karena salah satunya renin-angiotensin atau tadi obat-obatan angiotensin co-inhibitornya ya biasanya harus kita cek apakah mengalami masalah juga pada fungsi ginjal. Kemudian ekstremitas dan mesentrika. Jadi kalau misalnya pasiennya ini sudah stabil, biasanya obat diganti dengan obat oral, jadi tidak selalu dengan bolus. Oke, ini obat-obatannya ya. Jadi ada propapanol, ada dilitizium, ada verapamil, gitu ya. Oke, ini obat-obatan diseksi aorta yang memang dianjurkan. Oke, kemudian kalau pasien yang ada edema paru biasanya selalu identik dengan sesak ya, kemudian ada gagal jantung kongestif, pasien dengan congestive heart failure ini biasanya disertai krisis hipertensi disertai dengan congestive heart failure yang menyebabkan terjadi edema paru. Biasanya pasien gagal jantung kiri ya sehingga mengakibatkan terjadi edema paru. Pasti sesak nafas, apnea, dyspnea ya. Jadi kalau misalnya pasien dengan krisis hipertensi datang dengan sesak, kemungkinan pasiennya bisa terjadi edema paru. Pemeriksaannya yang pastinya ada suara sound 3 and sound 4 gallop ya biasanya ditemukan, suara nafasnya juga ronhi, kemudian ketika pasiennya menoleh posisi seperti ini ada peningkatan vena jugularis ya pada pasien itu menandakan bahwa pasiennya mengalami gagal jantung kongestif sebelah kiri ya. Kemudian untuk diagnosis disesuaikan ya pastinya harus ada pemeriksaan hipertensi dulu, kemudian menandakan gagal jantung adalah dengan ditemukannya left ventricle hypertrophy, kemudian adanya edema paru pada foto toraks. Prinsipnya selalu kalau namanya paru adalah pemberian oksigen, selalu berikan oksigen dengan dosis rendah dulu, dengan nasal kanul baru tekanan yang lebih tinggi. Jadi saturasi oksigennya harus lebih dari 95%, biasanya digunakan baru ventilasi mekanik atau target oksigennya dengan yang tinggi yaitu CPAP dengan continue pressure airway. Nah, itu biasanya dengan ventilasi mekanik ya. Jadi bisa dengan non invasif maupun yang mekanik invasif. Pemberian nitrogliserin sublingual diperlukan jika memang pemberiannya melalui drip karena pasiennya pasti penurun kesadaran, tidak bisa lagi sublingual, biasanya dengan drip. Kemudian diberikan furosemid untuk mengurangi edema tadi. Jadi furosemid ini tujuannya adalah pemberian obat untuk mengurangi cairan di dalam jaringan tubuh pasien. Kemudian pemberian obat antihipertensi IV biasanya tadi bisankardipin atau mungkin sublingual bisa diberikan agar penyerapannya lebih cepat. Kalau tidak ada kontraindikasi atau nyerinya mungkin berlebihan, bisa diberikan morfin IV. Oke.
Oke, target penurunannya pada pasien dengan, edema paru, ini targetnya sebenarnya kurang lebih ya sekitar 20 sampai 30 milimeter Hg ya. Tekanan darahnya di 130/80. Jadi pencapaiannya selama 3 jam perlu kita pantau, nanti kita laporkan MAP-nya berapa gitu ya, baru mungkin bisa dihentikan, jika memang dianjurkan. Ini obat-obatan, yang disesuaikan dengan pasien dengan edema paru dengan sindrom koroner akut atau coronary artery syndrome, sama pasiennya masih mendapatkan, nitrogliserin, nicardipin ya, kalau pasiennya terjadi edema pada paru, diberikan furosemid ya, jadi diuretik, artinya untuk mengeluarkan cairan dalam jaringan, tapi hati-hati diuretik ini pun perlu kita pantau elektrolit, karena biasanya pemberian diuretik bisa terjadi hipokalemi seiringnya cairan yang keluar dari jaringan. Atau pasiennya mengalami hipovolemia karena berlebihannya pemberian furosemid ya. Oke. Kalau ini ya kurang lebih tadi sama, saya tidak menjelaskan lebih panjang tentang sindrom koroner akut bahwa intinya pasien dengan 180/120 tekanan darah dan ditandai hasil EKG ST atau non ST itu biasanya atau ditandai dengan KI patologis menandakan pasien infak miokard. Berarti krisis hipertensi apa namanya, ini kan pada pasien dengan sindrom koroner akut ya, biasanya komplikatifnya itu. Ini sama ya, nyeri seperti Ska, nyeri dadanya sebelah kiri sampai ke tangan, sampai ke rahang gitu ya, kemudian tidak hilang dalam 15 menit, lebih dari 15 menit, tidak hilang dengan istirahat, tidak hilang dengan pemberian obat nitrogliserin biasanya ya. Nah, ini pemeriksaan fisiknya biasanya ada tanda gagal jantungnya seperti sianosis, penurunan curah jantung, CTR lebih dari 50%, nah itu biasanya ciri-cirinya. Tadi ya anamnesisnya adalah sesuai dengan prinsip itu, kemudian hasil EKG ditemui adanya ST elevasi, kemudian Q wave atau gelombang Q patologis, kemudian adanya enzim ya, enzim yang menandakan bahwa adanya kerusakan otot jantung, tadi CKMB atau creatinine kinase myobrain, troponin I dan troponin T. Tapi ingat ya, pemeriksaan enzimnya lebih dari 8 jam perlu dilakukan pemeriksaannya setelah nyeri dada. Prinsip penata laksanaannya kurang lebih hampir sama tadi ya, seperti menggunakan beta blocker, nitrogliserin, kemudian juga nicardipin, kemudian target tekanan darahnya 130/80, penurunan tidak boleh langsung, harus bertahap gitu ya. Biasanya kalau misalnya terlalu lebih dari 30 mm Hg, pasiennya bisa iskemik miokard yang lebih berat dibandingkan ini lagi. Nah, kemudian krisis hipertensi pada penyakit ginjal. Ini biasanya bisa jadi pasien-pasien anak juga sekarang bisa terjadi karena biasanya kelainan ginjal ya, kelainan patologis, kelainan bawaan, bisa saja atau mungkin mengalami stenosis. Stenosis itu penyempitan arteri renalis, jadi arteri yang ada di ginjal. Jadi arteri yang ada di ginjal disebut arteri renalis, dia mengalami penyempitan. Biasanya hipertensinya ini ditemukan sebelum usia 30 tahun. Jadi hipertensi ini bisa saja dirasakan pada anak-anak atau pada orang dewasa ya yang mengakibatkan kerusakan yang kerusak atau bermasalahnya pada ginjal karena bisa kelainan patologis atau kelainan bawaan atau riwayat di keluarga pasien. Hipertensi berat nanti biasanya meningkat seiring dengan usia. Nah, biasanya ini kita lihat apakah bisa di-repair, bisa diperbaiki atau tidak dilihat dari pemberian obat-obatan yang diberikan. Oke, jadi pasti selalu tiba-tiba atau mendadak, itulah yang membedakan dengan krisis hipertensi. Kalau dia hipertensi maligna, berarti dia memang kelainan pada penyakit ginjal akut yang mengakibatkan hipertensi yang kerusakan organ-organ lainnya ya. Jadi misalnya ada jantungnya juga bermasalah, kemudian kelainan neurologis juga bermasalah gitu ya, atau peningkatan kreatinin yang biasanya menandakan bahwa pasien mengalami kelainan pada fungsi ginjal.
Pemeriksaan diagnostiknya diperlukan adalah pemeriksaan khusus untuk USG pada sistem perkemihan, ada arteriografi ginjal ya, kemudian ada MRI-nya khusus dengan angiografi untuk pemeriksaan ginjal, ada tomografi angiografi. Oke. Kemudian krisis hipertensi pada gangguan endokrin tadi dijelaskan bahwa kita pastikan dulu sama seperti yang tadi ensefalopati, apakah atau cedera kepala berat, apakah pasiennya mengalami masalah pada kelenjar hipofisis ya, baik inferior maupun interior. Jadi kalau misalnya biasanya pasien mengalami gangguan hormon atau produksi epinefrin ya, nah ini biasanya menyebabkan terjadi krisis hipertensi biasanya pasien dengan kelainan di medula ya, pada di medula biasanya akibat dari beberapa penyebab. Nah, sehingga kadar katekolamin ini biasanya meningkat sehingga terjadinya peningkatan di tekanan di arteri. Nah, kadar katekolamin ini biasanya dilepas dengan yang disebut dengan renin, bisa angiotensin 1 atau 2 sehingga menyebabkan peningkatan tekanan arteri. Diagnostiknya sebenarnya kita lihat hasil urin dalam 24 jam, jadi jangan langsung diambil untuk pemeriksaan urin, biasanya kita lihat. Nah, ini biasanya kalau pasiennya hasil urin biasanya ditandai dengan kreatinin juga ya yang meningkat gitu ya. Ini biasanya asam asid yang tinggi ini juga bisa menandakan bahwa mengalami fibromasitoma yang berlanjut. Kalau krisis hipertensi pada kehamilan tadi ya disebutkan seperti preeklamsi berat ya pada pasien dengan kehamilan, biasanya pasien dengan kehamilan yang memang tensi di atas 180 ini resikonya sangat tinggi, pasien bahkan bisa sampai kejang, gangguan penglihatan gitu ya, sampai gangguan cerebrovaskular. Jadi pasien hamil atau mungkin pasca melahirkan, pasien bisa masuk ke ICU karena bisa terjadi krisis hipertensi. Jadi kalau misalnya preeklamsi biasanya belum terjadi peningkatan yang berat, tapi kalau sudah sampai kejang biasanya itu stadiumnya adalah jenisnya eklamsi. Nanti Anda mungkin belajar di keperawatan maternitas ya, ada preeklamsi, ada eklamsi. Jadi mungkin pasien preeklamsi ini pada saat kehamilan pasien masih bisa diatasi, kemudian kalau sampai muncul sampai kejang itu kemungkinan terjadi eklamsi. Oke, penanggulannya sebenarnya ya memang harus dengan cara melahirkan tidak boleh melahirkan secara normal, harus dengan seksio sesarea, kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang memang dianjurkan, dikhususkan untuk ibu hamil ya, dan memang harus konsultasi kepada ahli ginekologi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.